Melakukan tubuh tetangga. Kenalin, nama aku Radit, umur 25 tahun. Aku anak pertama dari dua bersaudara. Aku hanya seorang anak lulusan SMK yang kerjanya serabutan. Dan saudaraku, seorang perempuan bernama Rara yang masih duduk di bangku SMP. Senin pagi tepat pukul 5.20, aku dibangunkan oleh ibuku karena kegiatanku setiap pagi mengantar ibu belanja ke pasar untuk kebutuhan warung di rumah. Keluargaku sederhana. Ayahku seorang pensiunan pegawai yang kini beralih profesi menjadi petani dan ibuku seorang pedagang. Layaknya warga di kampung, pada umumnya kebanyakan pekerjaan masyarakat di kampungku bertani. Setelah mengantar ibu ke pasar, aku balik ke rumah. Tidak perlu menunggu ibu belanja karena ibu punya langganan Sidomo sendiri nanti pas pulang. Setelah sampai di rumah, aku langsung sarapan sembari mendengarkan musik di kamar. Karena hampir setiap pagi aku sendirian di rumah, jadi tanpa musik rumahku sepi seperti kuburan. Selesai sarapan, aku langsung ke halaman belakang rumah, duduk di bawah pohon mangga sambil merokok ditemani secangkir kopi hitam. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki menghampiri seperti memanggil-manggil namaku. Dit, Dit, boleh minta tolong nggak? Boleh, minta tolong apa mbak? Bisa anterin mbak ke bank sebentar? Bisa mbak, tapi tunggu sebentar, mau mandi dulu. Oh ya Dit, nggak usah buru-buru, mbak juga mau mandi. Tapi nanti kalau kamu sudah siap, langsung ke rumah mbak ya Dit. Oke siap mbak. Setelah selesai mandi dan berpakaian rapi, aku pun segera memanaskan motor dan langsung bergegas ke rumahnya Mbak Tika. Mbak Tika, ini Radit mbak. Ya Dit, tunggu sebentar. Mbak Tika pun membukakan pintu dengan rambut yang masih basah dan air yang masih menetes di lehernya. Karena Mbak Tika baru saja selesai mandi dan hanya menggunakan handuk menutupi tubuhnya. Jadi aku pun bisa melihat lekukan tubuh indahnya dari ujung kaki sampai ujung rambut. Masuk dulu Dit, tunggu sebentar aja soalnya tadi Mbak masak dulu, makanya lama siap-siap. Iya Mbak, nggak apa-apa. Tunggu ya Dit, sebentar aja, oke? Ucap Mbak Tika sambil menyuruhku duduk di sofa ruang tamu. Mbak Tika pun melangkah masuk ke kamarnya, namun aroma sedap dari tubuh Mbak Tika masih tercium wangi di ruangan ini. Membuatku membayangkan sesuatu yang macam-macam, apalagi tadi aku melihat lekukan tubuh indah Mbak janda muda anak satu ini. Karena jujur ini pertama kalinya aku melihat Mbak Tika sedekat ini. Gak pernah terbayangkan olehku bisa melihat Mbak Tika seperti ini karena bisa dibilang Mbak Tika ini adalah sosok janda kembang desa yang menjadi idaman laki-laki di kampungku. Mulai dari bapak-bapak sampai remaja sepertiku. Karena sosok Tika ini adalah seorang janda anak satu yang masih sangat muda dengan postur tubuh yang indah layaknya ABG. Bodi Tika masih sangat indah untuk dipandang dengan umurnya yang sekarang kurang lebih 30 tahun. Siapapun pasti rela mengantri untuk menjadi suaminya Tika. Karena selain menikah pada usia yang masih sangat muda, Tika pun rajin perawatan karena dia memiliki ekonomi di atas rata-rata orang di kampungku. Karena mendapatkan warisan dari almarhum suaminya yang memiliki sawah dan perkebunan luas di kampungku, tak lama kemudian Mbak Tika sudah siap. Ayo Dit, kita berangkat. Iya Mbak, aku pun masih sedikit melamun karena masih membayangkan tubuh indah Mbak Tika. Ayo Dit, nanti keburu siang. Oke Mbak, kami pun berangkat menuju bank yang cukup jauh dari rumah. Desaku ini letaknya di daerah pegunungan yang lumayan jauh dari kota. Desa dengan pemandangan yang indah dan udara yang dingin. Di tengah perjalanan, Mbak Tika tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang membuatku tidak bisa menjawab. Oh iya Dit, kamu kan udah lama tamat sekolah. Kenapa kamu belum kawin? Hal yang wajar buat orang-orang di kampungku bertanya tentang perkawinan karena sudah menjadi hal yang lumrah di desaku kawin di usia muda. Apalagi bagiku yang sudah tamat sekolah. Jadi wajar Mbak Tika bertanya seperti ini. Namun mulutku pun terbata-bata menjawab pertanyaan Mbak Tika. Anu Mbak, anu apa Dit? Belum siap aja Mbak, hehe takut. Takut apa Dit? Padahal kawin itu enak loh. Masa enak Mbak? Iya Dit, enak banget dah pokoknya. Coba aja Dit. Ah Mbak, masa kawin coba-coba? Ya harus dicoba dulu Dit, baru kamu tahu enaknya. Tiba-tiba di tengah obrolanku sama Mbak Tika, entah aku terlalu nafsu atau emang gara-gara gunung kembarnya Mbak Tika yang nempel di punggungku, membuat rudalku berdiri tegak seakan-akan ingin meluncur keluar dari dalam celanaku. Maklumlah, gunung kembar Mbak Tika terasa banget di punggungku.
Selain karena bodi Mbak Tika yang masih kencang dan bohai, motorku juga cukup kecil, yakni motor Beat. Jadi setiap kali boncengan pasti orang yang diboncengin duduknya selalu mepet ke tubuhku karena bodi motor Beat ini yang pendek. Beberapa saat kemudian kami pun sampai di bank. Dit, tunggu sebentar ya. Oke, Mbak. Aku pun duduk di atas motor sambil merokok nunggu Mbak Tika yang sedang mengantri di dalam bank. Tak lama kemudian Mbak Tika keluar sambil mengangkat tangannya ke arahku. Aku pun tak bisa mengalihkan pandanganku melihat sosok janda muda yang sangat cantik dan menawan ini. Sebelum pulang kita mampir ke toko dulu ya, Dit. Oke siap Mbak, kemanapun Mbak Tika mau aku siap, hehehe. Kamu bisa aja, Dit. Kita pun mampir ke sebuah minimarket. Dit, ambil aja apa yang kamu mau, ntar Mbak yang traktir. Gak usah dah Mbak, ambil aja Dit, gak apa-apa. Ntar kalau kamu gak mau, aku traktir. Aku gak enak buat minta tolong lagi sama kamu. Baiklah Mbak, apapun ya. Ya apapun ambil aja Dit. Itu sutra yang di depan kasir ambil aja kalau kamu mau. Nanti Mbak yang bayar. Ah, apa Mbak tadi bilang? Ulang. Aku pura-pura gak denger aja padahal Mbak Tika menyuruhku ambil kondom. Mungkin Mbak Tika sudah haus belayan seorang laki-laki, makanya dia mancing-mancing kayak gini. Aku sih memakluminya karena sudah hampir 3 tahun Mbak Tika tidak pernah lagi merasakan belayan laki-laki. Waktu pun sudah hampir jam 12 siang, kami pun bergegas pulang karena sebentar lagi anaknya Mbak Tika pulang sekolah. Karena Anissa masih duduk di bangku sekolah dasar, jadi pulangnya lebih cepat. Beberapa saat kemudian kami pun sudah sampai di rumahnya Mbak Tika. Dit, makasih ya. Iya, sama-sama Mbak. Jangan sungkan-sungkan ya Mbak kalau mau minta tolong sama aku. Ya Dit, pasti toh juga rumah kita sebelahan. Jadi enak gitu kapanpun Mbak butuh bantuan. Iya Mbak, kapanpun aku siap. Siap, itu pun berlalu begitu saja. Dan aku pun balik ke rumah, namun siang ini terasa sangat berbeda. Karena Mbak Tika yang selama ini hanya bisa kupandang dari jauh, kini aku bisa merasakan gunung kembarnya meskipun hanya terasa di punggungku saja. Bersambung ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Nantikan kelanjutannya. Oke. Jangan lupa nyalakan loncengnya.